Jadi di video kali ini kita bakalan bahas prospek untuk Bitcoin di bulan Februari ya. Jadi saat ini kita udah memasuki penghujung di akhir bulan Januari. Kira-kira apakah di bulan Februari kita akan lanjut pump atau kira-kira bakalan koreksi lebih cenderung ke arah mana, itu akan gue bahas di video gue kali ini. Dan itu hanya menurut pandangan pribadi gue sendiri. Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini ada salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan temannya, akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilah sendiri lah temannya, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk referral BingX gue juga, ini gue adain giveaway 100.000 untuk satu orang pemenang sampai 2 Februari nanti aja. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal share TA, signal maupun profit, dan aktif chat di dalam grup BingX ini. Kalian bisa join grup ini melalui link di deskripsi. Nah, jadi kalau misalkan kalian masih inget ya sama 3 minggu yang lalu ya, ini gue udah bikin video udah 3 minggu yang lalu dari awal Januari teman-teman ya. Jadi gue udah ngasih signal PAM ini sebenarnya udah dari awal Januari. BTC 3 bulan ini ternyata kita persis mengulangi dulu yang akan terjadi di bulan Januari. Jadi kalau misalnya kalian lihat thumbnailnya ini ya, ini yang bulan Januari 2023 dan yang Januari 2020. Jadi kalau misalnya kita zoom in di sini gue membandingkan 3 candle yang satu ini teman. 1, 2, 3 teman ya. Dengan apa? Dengan yang tahun 2020. Yang ada di mana? Yang ada di sini persisnya ya. 1, 2, dan 3. Jadi polanya sama teman-teman ya, di mana kita mengalami falling wedge di sini ya. Falling wedge di sini juga sama. Falling wedge di sini ya. Setelah itu apa yang terjadi ya, kita breakout dari pola falling wedge ini, sama seperti apa yang terjadi di tahun 2020. Makanya kenapa gue bilang ini 3 bulan ini kita persis mengulangi candle dulu teman-teman ya. Dan terbukti di bulan Januari itu kita mengalami pump sama seperti bulan Januari tahun 2020. Jadi selain bulannya sama teman-teman ya, bulannya sama cuman tahunnya doang beda ya. Oktober, November, Desember kalian perhatikan ini sama teman-teman ya. Oktober pump, November dump, Desember dump, new low. November juga ini menyentuh new low, and then di bulan Januarinya kita ngamuk teman di sini. Dan ngamuknya ini juga mirip-mirip gitu ya. Kalau misalnya kita ukur 60% teman, terus yang ini juga ya estimasi sama lah teman. Saat ini kita udah menuju di level 50% pump teman ya. Jadi cuman beda 10% sama sebelumnya aja gitu ya. Nah sebenarnya apa yang gue ekspektasikan di bulan Februari, kalau misalnya kalian perhatikan apa yang terjadi di bulan Februari ini adalah candle correction teman ya. Jadi sebenarnya apa yang gue ekspektasiin itu juga sama gitu ya. Maybe kita bakalan dapat pump lagi gitu ya. Dapat pumpnya kapan? Maybe estimation termennya di bulan awal Januari. Di awal Februari nanti. Jadi estimasi mungkin kita bisa pump sekitar 60% gitu ya. Sama persis mengulangi yang sebelumnya yang terjadi di tahun 2020. Pump sekitar 60% di sini, dan kalau ini 60% maka akan berada di 25.800 termennya. Seperti yang gue bilang di video yang lalu juga, maybe ada sedikit manipulation breakout teman-teman ya. Seakan-akan break dari highest high kita yang terjadi di bulan Agustus ini ya, tanggal 11 sampai 14 Agustus, yaitu di level 25.000 US dollar. Maybe bisa sedikit break ke atas di sana teman-teman ya. Maybe ke level 25,5 atau ke level 26.000, and then dari sana teman-teman kita mengalami yang namanya healthy correction ya. Baru di sini terlihat akan ada koreksi, dan ini pasti akan terjadi di bulan Februari ya. Menurut gue udah sekitar 80%, 90% chance bahwa koreksi tersebut akan terjadi di sekitaran bulan Februari, di mana nanti akhirnya kita akan membentuk candle merah teman-teman. Mungkin di sekitaran awal Februari kita bakalan ngepump juga, sama seperti apa yang terjadi di bulan awal Februari tahun 2020, di mana di awal bulannya kita mendapati pump sekitar 10%, and then kita kena candle reversal teman-teman, malah kita kena dump setelah itu. Jadi maybe ya so far gue masih expect untuk dia itu mengulangi candle di tahun 2020. Salah satu alasan kuat lainnya di sini gue ngelihat ada terjadi pelemahan pump teman-teman ya, di mana ini kalian lihat ini candle pumpnya panjang banget, terus yang ini pumpnya cuma setengah dari yang sebelumnya teman-teman ya. Ini gelombang satunya, ini gelombang duanya,
Buat disimpulin lebih lanjut, ngikutin Elliott Wave, pump 1, correction 2, pump 3, correction 4 di sini ya, and then last pump ke pump 5 teman ya. Dan pump 5 ini maybe bisa di sekitaran 25-an gitu ya, gue estimasi aja seperti itu. Dan last pump ini menurut gue ada probabilitas at least sekitar 60% lah teman ya, masih ada sekitar 60% karena seperti yang gue bilang di sini ada satu ekor ke atas teman ya, dan biasanya dalam candle 4 jam biasanya ujung-ujungnya kita bakalan feeling area ini teman ya, area suntik atas ini gitu. Karena gue udah bilang di video sebelumnya rata-rata teman ya, kita mengalami pump candle itu biasanya full body candle ke atas, nggak meninggalkan ekor ke atas seperti ini. Jadi maybe akan ada kenaikan teman ya, sama seperti yang kita lihat baru terjadi kemarin malam ya. Ini buktinya aja dari dam yang kemarin di sini gue bilang ada kemungkinan kita back up lagi ke atas dan udah terjadi kenaikan sampai pagi ini. Padahal baru sehari aja tuh, kalian bisa cek hanya di satu video sebelum ini. Jadi ya paling kesimpulannya itu aja gitu ya. Jadi ya menurut gue estimasi sih masih ada kemungkinan kita mengulangi candle Februari tahun 2020 di copy and paste di bulan Februari tahun ini teman. Ya pastinya ini nggak akan terus menerus seperti inilah teman. Pasti ada satu momen dimana kita bakalan decoupling teman, dimana kita tidak udah mengulangi pola-pola di tahun 2020 ini lagi gitu. Tapi kalau yang gue lihat dari candle pump yang semakin lama semakin minim yang terlihat teman-teman ya, itu juga kita juga sekarang juga sudah mau mendekati Februari, dan mungkin di bulan Februari ini adalah bulan koreksi untuk Bitcoin ya, yang gue expect sih koreksi sehat ya. Jadi bukan berarti kita bakalan dump seperti ini teman-teman, balik ke level 60% lagi gitu ya, dan ini ternyata nggak tahu ya kena fake out 60% langsung menuju ke level 10.000 yang nggak mengulangi yang terjadi di tahun 2020 gitu ya. Sekali lagi gue percaya bahwa 15.000 ini adalah bottom selama teman ya, selama Bitcoin bisa stay di atas level 17.000 ini teman ya. Momen dimana kita break di bawah itu ya kita harus switching mindset kita teman ya. Kita nggak bisa jadi bull boy lagi, tetapi kita kembali menjadi bear boy gitu. Jadi pasti harus tetap adaptasi dengan apapun itu teman ya, apapun kondisi market itu. Jangan dipaksa teman ya. Misalkan tiba-tiba Bitcoin ke level 17.000 kalian tetap maksa bullish gitu ya, tetap maksa bullish, alhasil nggak tahu ya dijatuhin ke level 12.000 dan ke level 10.000 dan nggak taunya malah kena wreck gitu ya. Jadi pasti ada yang namanya perbatasan bull and bear teman ya, dimana itu adalah perbatasan ya mindset kita gitu ya. Kalau misalkan dia break tersebut, mindset kita udah berubah, bakalan jadi bear boy. Kalau misalkan dia selama dia nggak break support itu ya kita masih tetap jadi bull boy. Jadi paling itu aja teman untuk video kali ini dan untuk analisa kali ini. Sekali lagi ini adalah trading plan gue sendiri, ini hanyalah merupakan pendapat pribadi gue. Jadi jangan diikuti, selalu miliki lagi trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.